Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca pelarangan umat Muslim Palestina untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, sudah bergabung bersama kami melalui jaringan Skype warga negara Indonesia yang berada di kota Gaza, Palestina. Abdillah Onim, selamat petang. Onim, terkait informasi sudah kurang lebih 9 hari, kalau saya tidak salah terjadi hal yang cukup meresahkan banyak warga Muslim di seluruh dunia. Situasi terkini di sana seperti apa, Onim? Iya, Reza, sampai dengan saat ini memang pihak Israel masih melarang umat Islam di Palestina melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan kemarin puncaknya terjadi bentrokan antara pihak Israel dengan Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat Jumat di pintu masuk Masjidil Aqsa. Saat ini, detik ini, pihak Israel tidak hanya melarang mendekati pintu masuk Masjidil Aqsa, tetapi sampai dengan saat ini pun pemerintah Israel telah menyepakati untuk melarang seluruh umat Islam yang ada di Palestina untuk mendekati, bukan memasuki, tetapi untuk mendekati ke wilayah atau seputaran Masjidil Aqsa. Sampai dengan saat ini memang sudah ribuan prajurit Israel sudah mengepung Masjidil Aqsa dan mereka telah memasang beberapa barikade yang terdapat di seputaran Masjidil Aqsa, Reza. Ya, Onim, bagaimana dengan warga yang ingin melaksanakan sholat begitu di sekitar Masjid Al-Aqsa? Apakah seperti kemarin terpaksa melaksanakan sholat di jalan di sekitar Masjid Al-Aqsa atau seperti apa? Iya, memang sampai dengan saat ini ada beberapa dari masyarakat Muslim Palestina, mereka tetap berusaha mendatangi atau mendekati Masjidil Aqsa, tetapi lagi-lagi diusir oleh pihak Israel. Beberapa menit yang lalu pun memang masih terjadi bentrokan antara pihak Israel dengan Muslim Palestina yang memang mereka berusaha mendatangi Masjidil Aqsa untuk melakukan sholat zuhur. Saat ini mereka dilarang keras untuk melakukan sholat zuhur. Dan saya ingin mengabarkan kepada pemirsa di Indonesia bahwa terjadi bentrokan kemarin itu menewaskan 3 warga Palestina akibat ditembak oleh pihak Israel dan juga 1 warga Gaza akibat ditembak oleh pihak Israel. Serta yang cedera lebih dari 4.000 warga Muslim Palestina yang berada di seputaran Masjidil Aqsa, serta 9 dari warga Gaza pun mereka memang sampai dengan saat ini warga Gaza sedang fokus-fokusnya melakukan demonstrasi. Mereka menuntut dunia internasional dan juga dunia Islam yang ada di luar sana agar lebih fokus lagi melakukan dukungan terhadap persoalan Palestina dan Masjidil Aqsa. Karena sampai dengan saat ini kita kota bersama bahwa hanya ada perjanjian dan hanya ada penolakan, tetapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di luar sana, termasuk dari negara-negara Arab yang ada menjadi tetangga pihak Palestina. Oke, Onim, selain kita juga masih menunggu langkah konkret dari sejumlah negara yang cukup concern terhadap kejadian di Israel Palestina ini, 9 detektor logam kemarin masih terpasang di pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Apakah sampai sekarang juga masih terpasang sehingga membuat banyak warga Muslim di sana enggan untuk melewati pintu tersebut? Atau sudah ada pelepasan detektor logam di sana oleh pemerintah Israel? Iya, sampai dengan saat ini dari beberapa negara tetangga seperti negara Jordan, negara Mesir, dan juga Turki, serta alhamdulillah dari Indonesia pun telah menunjukkan aksi dukungannya untuk kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya Masjidil Aqsa. Untuk pintu masuk menuju Masjidil Aqsa memang sudah dipasang ratusan alat elektronik agar supaya Muslim Palestina dapat melewati alat elektronik tersebut. Tetapi sampai dengan saat ini Muslim Palestina mereka menolak untuk melewati masuk ke Masjidil Aqsa melewati pintu elektronik yang disediakan oleh pihak Israel. Awalnya memang terdapat di pintu masuk Masjidil Aqsa, tetapi sampai dengan saat ini mereka lebih memperbanyak, maksud saya pihak Israel lebih memperbanyak jumlah pintu masuk yang mereka sediakan seperti X-ray dan juga alat perekam. Dan sampai dengan saat ini pun memang sudah terlihat banyak sekali ya mereka menyediakan pintu masuk pintu elektronik tersebut, Reza. Ya, Onim, jika kemarin pasukan Israel begitu melarang pria-pria berusia di bawah 50 tahun untuk mendekati Masjid Al-Aqsa, namun memang pria di atas 50 tahun dan juga perempuan diperbolehkan untuk masuk. Apakah hal serupa juga masih terjadi hingga hari ini? Sampai dengan saat ini memang kondisi di Masjidil Aqsa tidak ada perubahan sama sekali, tetapi menuju ke titik kehancuran untuk Masjidil Aqsa. Beberapa menit lalu saya sempat mendapatkan video terkini di mana kondisi di bawah Masjidil Aqsa sudah mulai roboh
dan sudah mulai terjadi keretakan, serta di permukaan Masjid Al-Aqsa sampai dengan saat ini sudah dikuasai oleh ribuan prajurit Israel, dan sangat disayangkan pihak pemukim Yahudi pun mereka bersama prajurit Israel untuk memasuki Masjidil Aqsa secara aman dan diperketat oleh pihak prajurit Israel. Sebelumnya memang diperlakukan usia 40 tahun ke bawah itu dilarang. Maksud saya usia di bawah 50 tahun ke bawah itu dilarang. Sampai dengan saat ini jangankan usia di bawah 50 tahun dilarang, seluruh Muslim Palestina, baik itu anak kecil, dewasa, orang tua maupun nenek-nenek, mereka sudah dilarang sama sekali bukan memasuki Masjidil Aqsa, tetapi mendekati Masjidil Aqsa pun memang sudah dilarang oleh pihak Israel. Dan sangat ironisnya sampai dengan saat ini ya, pemerintah-pemerintah di luar sana mereka hanya melakukan kecaman, karena pihak Israel pun memang jika hanya kecaman, mereka sangat bangga karena apa? Tidak ada langkah yang konkret untuk melarang pihak Israel melakukan kezaliman dan kriminalisasi terhadap warga Palestina. Iya, Onim, tadi Anda bilang belum ada langkah konkret. Apa respon dari negara-negara Arab begitu yang pemerintah-pemerintah Arab terutama melihat adanya kriminalisasi kezaliman yang dilakukan oleh tentara Israel yang sampai sekarang bahkan tidak hanya untuk beribadah, mendekat saja sudah cukup takut begitu karena sudah ribuan personil tentara Israel mengamankan Masjid Al-Aqsa. Iya, Reza, sampai dengan saat ini memang memprihatinkan karena negara-negara Arab pun mereka masih mencoba melakukan tindakan persuasif untuk bernegosiasi dengan pihak Israel agar supaya dapat menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Israel, baik itu terhadap masyarakat Palestina dan juga terhadap Masjidil Aqsa. Sampai dengan saat ini, Reza, bisa dikatakan belum ada langkah yang pasti, langkah yang konkret untuk melarang pihak Israel, baik itu datang dari negara tetangga Palestina ataupun negara Arab. Sampai dengan saat ini memang belum ada pembicaraan antara pemerintah Israel dan pemerintah Arab Saudi dan juga negara-negara lainnya. Iya, sampai sekarang memang ada beberapa media di negara Timur Tengah, mereka ada yang pro dan ada yang kontra untuk mendukung atau membebaskan tanah Palestina, karena ini berkaitan dengan krisis Qatar dan juga krisis yang terjadi di negara-negara Arab yang sampai dengan saat ini memblokade negara Qatar. Sampai dengan saat ini dari beberapa negara pun mereka melihat kondisi atau persoalan Palestina itu terpatok atau berpatokan pada krisis Qatar dan krisis teroris atau krisis Hamas. Beberapa dari pantauan politik dari negara Arab, mereka bahkan sampai mengeluarkan statement bahwa kami tidak akan membantu negara Palestina. Karena apa? Jika kita membantu negara Palestina, maka kita masuk ke ranah politik atau ranah teroris antara Hamas dengan Qatar, Reza. Baik, terima kasih banyak Abdillah Onim atas informasinya. Semoga masalah dan juga konflik ini juga bisa selesai begitu. Sudah ada langkah konkret. Kita berharap bahwa dari negara-negara tetangga, pemerintah di luar sana dapat memberikan langkah konkret terkait dengan perdamaian yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Menjadi solusi terbaik ya.